Untuk waktu zoomnya Niki 40 menit Ibu, tapi untuk perkuliahannya ya sehabis materi aja. Oh iya, terima kasih banyak. Baik, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja untuk materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf dulu kepada adik-adik semua karena seharusnya ini mungkin jadwalnya kemarin-kemarin hari, tapi karena ada kesibukan dan lain hal, saya mengganggu weekend dari adik-adik untuk memberikan materi tentang exchange transfusion atau transfusi tukar ya. Dari adik-adik, apakah ada yang sudah mengetahui tentang transfusi tukar? Tadi saya belum nih Ibu. Iya, mungkin ini materi baru ya. Sebenarnya materi ini sama halnya pada saat kita pemberian infus atau pemberian transfusi darah, tapi ini kita lanjutkan dengan transfusi tukar atau exchange transfusion. Untuk ini saya sudah kelihatan ya? Sudah ya, untuk materi saya. Jadi yang dimaksud dengan exchange transfusion itu adalah dari bahasa, ini sebenarnya dari bahasa Inggris, yaitu transfusi tukar, yaitu prosedur medis yang dilakukan dengan mengeluarkan atau mengganti darah seseorang dengan darah atau plasma dari donor. Dan ini dilakukan dengan menggunakan kateter yang mengangkut darah ke dalam tubuh. Atau lebih sering kalau kita biasanya tahu itu kalau cuci darah itu kan jadi darah yang ada di tubuh kita dikeluarkan, kemudian dicuci di mesin, kemudian kembali lagi ke darah dalam keadaan darah sudah bersih. Nah, untuk tujuan transfusi darah, transfusi tukar ini adalah diperlukan untuk mengobati kondisi sebagai berikut. Yang pertama itu apabila jumlah darah sel merah itu yang sangat tinggi pada bayi baru lahir. Nah, dulu kan pernah saya sampaikan kadang-kadang bayi bisa kuning atau dia terjadi kelainan pada darah atau neonatus polisemik, yaitu sel darah merahnya yang sangat tinggi pada bayi baru lahir sehingga dia perlu ditukar dengan transfusi darah. Yang kedua itu adalah penyakit hemolitik yang diinduksi oleh resus pada bayi baru lahir. Yang ketiga, gangguan berat pada kimia tubuh. Keempat, ichterus. Masih ingat ichterus itu apa? Bayi kuning ya, bayi kuning yang parah pada bayi baru lahir yang tidak merespon fototerapi dengan lampu bili. Apabila dia sudah di fototerapi pada bayi ichterus yang kemarin itu pada materi sebelumnya, apabila dia tidak merespon, jadi dilakukanlah transfusi ya, atau transfusi tukar lebih sering disebut begitu. Atau terjadinya anemia sel sabit yang parah. Jadi di anemia itu ada anemia karena sel sabitnya, ada plasmanya yang terlalu banyak dan sebagainya. Jadi anemia itu nanti bukan hanya kekurangan darah saja, tetapi bisa disebabkan karena plasmanya yang begitu banyak sehingga menjadikan pseudoplasma, yaitu akhirnya menjadi pucat dan dikategorikan sebagai anemia. Atau karena efek toksik dari obat-obat tertentu. Makanya pada saat nanti kita memberikan obat-obatan pada bayi baru lahir atau bayi neonatal dan pada anak itu harus hati-hati karena bisa mengakibatkan toksik. Nah, untuk manfaatnya sendiri, transfusi tukar itu membantu mengurangi atau menghentikan gejala kondisi tertentu seperti penyakit kuning atau ichterus atau kelainan darah seperti anemia dan sel sabit. Penyakit kuning itu terjadi ketika terlalu banyak zat kimia yang disebut dengan bilirubin yang menumpuk. Ya, kan ada Kern terus yang Ibu sampaikan di materi sebelumnya. Ini dapat menyebabkan menguningnya kulit dan bagian putih mata. Jadi kalau pasien dengan ichterus atau menguning, selain badannya yang kuning, ichterus atau di skleranya juga dia akan menjadi kuning. Jadi bagian putihnya mata itu menjadi kuning. Yang selanjutnya adalah kondisi ini cukup umum terjadi pada bayi baru lahir selama beberapa minggu pertama kehidupannya. Masih ingat kalian? Kalau normalnya berapa minggu? Hari kedua sampai hari ke-14 itu masih dianggap sebagai
normal. Tetapi setelah ke-14, hari ke-14, apabila seorang bayi itu masih kuning, berarti dia mengalami gangguan, terutama pada anak yang baru lahir sebelum 38 minggu atau pada bayi-bayi yang prematur, karena di situ dia terjadi pemecahan dari hemoglobin. Nah, sementara itu anemia sel sabit adalah kondisi ketika sel darah merah menjadi kaku dan menjadi terbentuknya seperti bulan sabit. Jadi kalian nanti bisa lihat di web itu bentuknya, kalau dia kan seharusnya bulat-bulat, ini dia seperti bulan sabit atau bulan yang baru muncul karena dia kebanyakan dari plasma. Bentuk ini membuat mereka tidak mengalir dengan baik melalui sistem peredaran darah dan menyebabkan penyumbatan di kapiler, sehingga kenapa anemia itu bisa menjadikan sangat berbahaya karena dia dapat menyebabkan sumbatan di kapiler. Jadi pembuluh-pembuluh darah yang kecil itu disebut dengan kapiler. Kalau dia sudah tersumbat, tentunya dia akan terjadi pecahnya pembuluh darah. Apabila pecahnya pembuluh darah akan menyebabkan di bawah kulit, itu namanya petechiae, yang terjadi pada pasien-pasien dengan DB, dia demam berdarah ya. Nah, kapan harus dilakukan transfusi darah? Tentunya yang pertama, dokter mungkin merekomendasikan untuk transfusi tukar ketika mengalami penyakit kuning atau anemia sel sabit, setelah mempertimbangkan kondisi yang dialami dan berbagai faktor lainnya. Jadi kita tidak bisa memberikan transfusi tanpa pertimbangan atau tanpa konsultasi dari dokter dulu. Masih ingat kan kalian, sebelum darah masuk ke tempat kita itu harus dihangatkan dulu sesuai dengan suhu tubuh pasien. Selain itu, yang harus kita lakukan yaitu mengetahui prosedur ini adalah dilakukan ketika terjadi masalah lain yang berkaitan dengan kimia darah atau untuk melawan gejala toksik yang disebabkan oleh obat-obatan atau racun. Kebanyakan ini karena terjadi anemia, kemudian ada zat-zat racun, makanya ada istilah cuci darah ya. Nah, untuk prosedur transfusi tukar atau prosedur memberikan transfusi, sebelumnya prosedur transfusi tukar dilakukan, dokter akan melakukan tes darah sederhana dulu untuk memastikan golongan darah. Seperti yang saya sampaikan di kelas, tentunya golongan darah A untuk A, B untuk B, AB ya AB, untuk O. Kalau dulu O itu masih bersifat universal, jadi bisa dilakukan pada semua golongan darah. Untuk sekarang O ke O ya. Jadi pada saat SMA itu ada persilangan golongan darah, kalian sudah tahu kan, misalnya A1 tambah A1 atau A0 kali A0 menjadi golongan darah O, yang seperti itu. Jadi ini sangat penting biar nanti pasiennya golongan darah A, kalian masukkan golongan darah B, di situ terjadi koagulasi atau penggumpalan darah yang akan menyangkut keselamatan dari pasien ya, mengancam keselamatan dari pasien. Kenapa dia menggumpal? Tidak cocok. Ini untuk memastikan bahwa darah yang diterima itu untuk transfusi cocok dengan golongan darah itu sendiri. Untuk transfusi tukar mengharuskan darah orang tersebut dikeluarkan dan diganti. Ini biasanya pada pasien dengan cuci darah. Dalam kebanyakan kasus ini melibatkan penempatan satu atau lebih tabung tipis. Kalian nanti di HD ada di hemodialisis, jadi ada suatu ruangan untuk tempat cuci darah. Jadi di Rumah Sakit Umum Tabanan itu sudah ada. Programnya itu bisa 3 kali seminggu, bisa 2 kali seminggu, atau seminggu sekali, tergantung dari kondisi tubuh pasien. Dan sekarang pun bayi baru lahir, anak-anak itu sudah banyak yang mengalami gangguan pada ginjal sehingga dia mengharuskan untuk cuci darah. Kalian udah pernah dengar cuci darah? Ya, nanti kalian akan cuci darah bukan artinya dikeluarkan darahnya terus dikasih sabun, enggak. Nanti ada suatu tabung-tabung tipis atau sebuah mesin, jadi di sana sebagai pengganti dari ginjal, sehingga anak-anak atau adik-adik harus banyak minum untuk menyehatkan fungsi ginjal ya.
Prosedur ini biasanya berlangsung beberapa menit atau bahkan sampai 4 jam. Untuk darah yang ditarik itu berlahan, jadi pergantiannya itu berlahan 5 sampai 20 mili sekaligus bisa, atau dia pelan-pelan. Jadi seperti ada mesin yang berjalan. Jumlah yang sama dari darah atau plasma segar yang telah dihangatkan sebelumnya dialirkan ke tubuh. Jadi kalau untuk pemberian transfusi itu aliran darahnya itu tetesan infus, sama dengan tetesan infus ya. Nah, untuk transfusi tukar itu setelah ditransfusi, kateter itu akan dibiarkan sesuai dengan prosedur yang berulang. Pada penyakit anemia sel sabit, darah akan dikeluarkan dan diganti dengan donor darah. Sedangkan dalam kondisi seperti polisitemia neonatus pada bayi ini, sejumlah tertentu darah anak akan dikeluarkan dan diganti dengan larutan garam normal atau NaCl, bisa juga plasma atau albumin, yaitu protein dalam darah. Ini mengurangi jumlah sel darah merah dalam tubuh. Kalau sel darah merah terlalu banyak dalam tubuh akan mengalami kepekatan, makanya harus dicairkan. Setelah transfusi tukar selesai, dokter akan memeriksa tekanan darah, denyut jantung. Biasanya kalau pasien dengan gangguan darah ini lebih banyak tensinya tinggi. Karena apa? Pekat dia. Setelah semua hasil normal, dokter akan menutup jalur intravena, dan anak-anak yang mendapatkan transfusi mungkin perlu tinggal di rumah sakit untuk beberapa hari. Kalau misalnya pada orang dewasa pagi dia datang, sore bisa pulang. Pada anak-anak biasanya kalau rumahnya jauh terutama akan diinapkan di rumah sakit. Nah, tempat di mana melakukan transfusi tukar yaitu di rumah sakit, klinik, dan pusat layanan kesehatan lainnya yang mempunyai fasilitas dari tempat cuci darah itu sendiri atau tempat transfusi darah. Itu tentang transfusi tukar atau exchange transfusion. Kira-kira dari materi ini ada pertanyaan, karena ini merupakan kelanjutan dari infus dan transfusi darah. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan dengan. Oh iya, silakan. Saya jadi Bu. Kalau misalkan pada pasien IDRUS itu transfusi tukarnya itu dilakukan sekali atau berulang kali ke Ibu? Terima kasih. Iya. Kalau pada pasien IDRUS dari pengalaman, kalau dia sudah 1 kali, HB-nya sudah normal, kuningnya sudah bisa diatasi, biasanya tidak dilakukan transfusi lagi, hanya sekali. Tetapi kalau dia tidak diatasi, bisa dilakukan sampai berulang kali sambil mengecek penyebab kuningnya itu sebenarnya apa. Apakah dia kelainan, apakah dia karena infeksi, apakah dia dengan penyebab lain. Tuh. Kalau dia terusnya normal, masih sama seperti saya juga punya cucu, jadinya ya cucu itu kuning, dia ternyata kelainan pada bilirubinnya itu karena gangguan hati atau adanya batu di empedu. Tuh. Jadi dia transfusinya hampir setiap 2 minggu sekali sekarang. HB-nya dulunya normal 12, tiba-tiba minggu depannya jadi 9. Jadi dia lagi dia transfusi itu berulang. Sampai sekarang hampir umurnya hampir setahun masih dia melakukan transfusi. Jadi awalnya itu diketahui transfusinya pada saat bayi normal. Munculnya kuning itu setelah 1 bulan. Kalau orang awam kan baru kuning dikira cukup dengan sinar-sinar matahari pagi. Kemudian saya sampaikan bahwa itu harus ke rumah sakit, dan ternyata memang ada infeksi di kandung empedu. Bisa terjadi karena apa tadi, kan ada toksit, obat-obatan. Itu yang kami curigai, karena kan kayak pada ibu hamil itu penggunaan make up atau makan makanan itu harus bebas dari zat-zat kimia, atau kita tidak bisa terhindar dari zat-zat kimia tetapi harus menghindari. Begitu Dek Juni yang bertanya ya. Terima kasih Bu. Ya, saya stop screen dulu, kita ini. Yang lain ada pertanyaan lagi?
dari saya sudah cukup nih ke Ibu. Sudah cukup, yang lain kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Kalau ini soalnya cukup banyak. Oke, baik ke Ibu. Kegiatannya adik-adik apa sekarang di rumah ya? Oke, Ibu. Mau, iya, saya sebenarnya dapat giliran ngayah, tapi oleh Bu Ari saya dikasih dispensasi karena habis sakit. Nanti kalau umpamanya ngayah tuh nggak bisa bolak-balik. Materi selanjutnya bisa saya lanjutkan, yaitu cara pemberian obat pada anak. Untuk materi saya sudah kelihatan di layar, sudah tampak? Hah? Sudah. Iya. Sudah. Ya, mohon izin nanti tidak terlalu banyak gambar ya, karena banyak tulisan saja. Di samping itu nanti adik-adik harus kreatif untuk mencari di web. Oke. Kita lanjutkan materi tentang cara pemberian obat pada anak. Nah, untuk pemberian obat sendiri, apakah pada saat KDM ya, kalau di perawat, KDM, kompetensi dasar manusia. Kalau di sudah dapat nggak tentang pemberian obat? Sudah Ibu. Sudah. Ibu. Ya, kalau sudah, di anak itu sebenarnya cara pemberian obatnya hampir sama dengan dewasa, tetapi konsep dasar anak atau bayi itu adalah suatu makhluk yang unik. Jadi kita tidak bisa memberikan obat sama seperti orang dewasa. Kamu minum obat 3 kali sehari, atau kamu minum obat jam 7, jam 14, jam 21. Tentunya tidak bisa. Itu kita yang akan memberikan obat pada bayi dan pada anak. Kalau menurut adik-adik, obat itu apa? Nah, obat merupakan sebuah substansi yang diberikan kepada manusia atau binatang sebagai perawatan, pengobatan, atau bahkan sebagai pencegahan terhadap berbagai gangguan yang terjadi di dalam tubuh. Contoh untuk perawatan, apa misalnya? Vitamin. Pengobatan, apa misalnya pengobatan? Misalnya sakit kepala atau panas, paracetamol sebagai pengobatan. Pencegahan, biar tidak menimbulkan efek ke tempat yang lain, contohnya antibiotik. Dalam pelaksanaannya, tenaga medis itu harus memiliki tanggung jawab dalam keamanan obat dan pemberian secara langsung ke pasien. Hal ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pasien, jadi demi kebutuhan medis, bukan untuk yang lainnya. Nah, macam-macam pemberian obat. Jadi kalian pasti sudah ingat atau sudah terkenang di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu macam-macam pemberian obat. Yang pertama itu obat oral. Obat oral itu adalah obat yang diminumkan melalui mulut. Kemudian yang kedua, ada juga obat yang diberikan melalui suntikan. Ada berapa kenal suntikan? Ada intravenus, ada intramuskuler, ada intrakal, ada subkutan, ada intrakutan ya. Jadi kalau sumsum tulang belakang itu pada bius biasanya, obat anestesi. Nanti ranah kita tidak sampai di situ karena itu membutuhkan keahlian khusus. Ada juga obat yang ditempatkan di bawah lidah atau sublingual, atau di antara gusi dan pipi atau bukal disebut ya. Yang selanjutnya adalah ada juga yang disebut dengan suppositoria, yaitu obat yang dimasukkan di dubur dan di vagina, di lubang selain mulut. Itu namanya suppositoria. Atau juga disebut dengan topikal, yaitu obat oles. Obat oles itu biasanya diberikan di mana? Di kulit. Kemudian tetes mata dan telinga. Masih bisa lanjut, Pinka? Masih Ibu. Ya. Masih bisa Ibu. Nah,
pemberian obat, kita harus mengenal 6 prinsip pemberian obat. Yang pertama, kita memberikan obat itu benar pasiennya. Jangan sampai nanti kalian memberikan obat pada orang yang salah. Yang kedua, benar obat yang akan diberikan. Ketiga, itu benar dosis. Berapa dosis yang diberikan? Untuk pemberian dosis, ini pemberiannya ada yang berdasarkan umur, ada yang berdasarkan dengan berat badan. Ya, cara pemberiannya jangan sampai supositoria. Supositoria itu harus diberikan melalui apa? Anus dan vagina. Jangan nanti pasiennya disuruh melalui oral. Salah kalian ya. Kemudian benar waktunya. Misalnya 2 kali sehari, 3 kali sehari, itu harus diingat. Dan jangan lupa untuk hukum sekarang kita harus benar dalam memberikan dokumentasi. Kita akan mencatat apa yang kita kerjakan apa yang sudah kita catat. Tuh, jadi kalian harus ingat pada 6 prinsip pemberian obat. Yang pertama kita berbicara tentang pemberian obat melalui suntikan, ya, injeksi. Injeksi itu ada dibagi menjadi berapa tadi? Ada IV, intravenus, IM, intramuskuler, kemudian subkutan dan intrakutan. Yang melalui sumsum tulang belakang tidak akan saya bahas karena bukan sudah ranah kita, tetapi memerlukan keahlian khusus. Jadi nanti itu terpisah ininya ya kalau kalian mencari keahlian. Dimana suntikan intravenus itu yaitu pemberian obat melalui yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah langsung dengan menggunakan spait. Itu namanya intravena. Pemberian intravena ini tujuannya apa? Untuk memberikan reaksi yang lebih cepat pada tubuh, kemudian sering juga digunakan pada pasien yang sedang gawat darurat. Jadi intravena tuh cepet ya, langsung. Kalau misalnya kalian memberikan suntikan vitamin neurobion, itu kalau dia melalui intravena itu akan dia lebih cepat ke pasien. Nanti lain halnya dengan dia suntik KB. Kalau suntik KB itu di intramuskuler. Jadi pada anak-anak apabila dia membutuhkan tindakan cepat, terutama pada pasien anak-anak dengan muntah, mencret, itu biasanya diberikan secara intravena. Tujuan dari intravena itu juga untuk menghindari kerusakan jaringan. Misalnya suntikan pada vitamin C. Kalau kalian memberikan vitamin C di intramuskuler, tentunya dia akan merusak jaringan karena dia akan menjadi sakit perih. Coba kalian kalau kehiris diisi jeruk, sakit enggak, perih enggak itu. Memasukkan obat dalam jumlah yang cukup besar. Kalau misalnya dalam jumlah yang cukup besar itu kita di intravena akan lebih cepat terserap dan tidak menimbulkan sakit pada pasien, terutama pada anak-anak ya. Memang pada saat kita memberikan itu lebih sulit daripada kita ke orang tua. Orang tua pun kalau venanya tidak kelihatan itu menjadi kesulitan sehingga diperlukan keahlian khusus dalam hal tersebut. Nah, untuk tempat injeksi IV itu bisa di lengan, bisa di tungkai, bisa di leher, atau bisa di kepala. Nah, persiapannya untuk intravena tentunya kita ingat pada 6 benar tadi ya. Benar pasiennya, benar obatnya, benar dosisnya, benar waktunya, benar cara pemberiannya, dan cara pendokumentasiannya. Yang diperlukan pada saat kita memberikan IV, yang pertama buku catatan pemberian obat itu harus ada kalau kalian nanti di rumah sakit atau di puskesmas. Kapas alkohol untuk disinfektan, sarung tangan, obat yang sesuai, kemudian spaitnya jangan lupa nanti dengan jarum ukuran 21 sampai 25, ada needle namanya, nanti kalian bisa di needle-nya ukuran berapa? 21, ukuran 25, semakin besar ukurannya itu jarumnya semakin kecil. Nah, untuk bak spait itu harus yang steril, baki obat, plester, kasa steril, bengkok, perlak pengalas, bendungan pena atau torniket, kasa steril, dan betadin.
Nah, kalian tentunya pada anak-anak itu agak susah ngasih, kadang-kadang sampai dipegang atau dispalek namanya ya, difiksasi supaya tidak melenceng. Cara kerjanya itu sama dengan di orang dewasa, yaitu cuci tangan, jangan lupa dengan 6 langkah. Kemudian prosedurnya jangan lupa kita baca obatnya udah bener apa tidak. Bebaskan daerah suntikan dari pakaiannya, kemudian lakukan ambil obatnya dulu. Setelah obatnya selesai, kalau memang obatnya belum dilarutkan dulu dengan Aquades, kemudian pasang perlak. Setelah itu diambil spike-nya, disinfektan. Setelah disinfektan, lakukan pengeratan dengan torniket, kemudian disuntikkan. Dan dilakukan kalau di IV itu berapa derajat? 15 sampai 30 derajat. Dan jangan lupa pada IV itu kita aspirasi dulu apakah darahnya itu masuk ke spike enggak. Kalau sudah masuk berarti dia benar ke pembuluh darah. Kalau tidak berarti kita kurang. Bisa kita majukan sedikit atau kita tarik dulu sedikit ya. Nah, kemudian setelah selesai itu jangan lupa masukkan ke alat-alat ke bengkok, disinfektan dengan klorin, cuci tangan, dan jangan lupa dokumentasikan ya. Tetap jangan lupa dokumentasinya. Kita lanjutkan ke intrakutan. Intrakutan ini adalah pemberian obat dengan cara masukkan obat ke dalam permukaan kulit. Di mana tempat pentingnya ini banyak dipakai untuk melakukan suntik intrakutan adalah di lengan atas bawah. Di sini biasanya ya. Ini biasanya pada pasien cek apakah dia ada alergi atau tidak. IC ini biasanya juga pada pasien, pada bayi dengan imunisasi BCG ya, jangan lupa di BCG. Nah, pemberian obat dengan intrakutan ini sesuai dengan program kalau ada perintah dari dokter untuk menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Jadi untuk tes sebelum kita memberikan antibiotik biasanya dites dulu. Kalau dia sudah gatal berarti obat itu tidak bisa diberikan. Ini yang 4 dan nomor 3 ya. Jadi kalau udah gatal, setelah kalian suntikkan di lengan bawah sebelah dalam, ditunggu dulu. Sudah pernah melihat itu? Belum ya? Nanti sudah, ya itu dah. Jadi dia untuk ngetes apakah ada alergi obat atau tidak. Kalau pasien bayi itu di lengan yang kanan. Coba lihat lengan kanan kalian semua. Apakah ada tanda sikatrik enggak? Maksudnya ada tanda bekas kalian diimunisasi BCG. Untuk persiapan alat dan obat sama dengan persiapan yang ini, cuma spike untuk intrakutan itu berbeda, yaitu spike-nya yang 1 mili bukan sama dengan yang lain. Di sini kita siapkan pulpen, spidol karena untuk melingkari apakah dia ada reaksi obat atau tidak. Kalau misalnya kita kasih setelah kita suntikkan kemudian 1 cm, diameter 1 cm, kalau dia melebar atau melebihi dari 1 cm itu ada merah-merah, gatal, berarti alergi. Kalau tidak berarti aman. Bisa dilanjutkan ke pemberian antibiotik selanjutnya. Untuk tahap pelaksanaannya sama, cuman di sini lubangnya itu menghadap ke atas ya dengan permukaan kulit, yaitu 5 sampai, ini saya salah ya, sudutnya 5 sampai 15 derajat, bukan 50 sampai 150. 5 derajat sampai 15 derajat. Nah, ini kalau memang dia belum dicairkan dulu. Suntikan selanjutnya adalah yaitu subkutan atau SC. Ini adalah memasukkan obat ke dalam bagian tubuh. Kalau pada imunisasi pada bayi itu subkutan dalam. Jadi subkutan dalam pada pemberian imunisasi. Kalau di bayi itu bisa subkutannya itu udah habis ya.
Baik, sudah bisa kita mulai lagi ya. Nggih, sudah nih ke Ibu. Sampai mana tadi? Masih tidak ke simen? Oh, masih. Sampai sekarang disuntikan sukutannya. Nah, kita biasanya sukutan itu diberikan pada pasien dengan imunisasi pada bayi dan pada anak ya. Tujuannya adalah memasukkan sejumlah toksin ini artinya vaksinasi atau obat dari jaringan sukutan di bawah kulit untuk diabsorpsi. Kenapa kalau diimunisasi itu? Karena absorpsinya itu lebih cepat ketimbang dia disuntikan secara IM atau IC. Untuk persiapan alatnya itu sama. Jadi ada spike yang 2 mili. Tapi ini udah jarang yang 2 mili spike-nya. Sekarang ada yang 3 mili. Untuk ukuran jarum needle-nya itu yang ukuran 25. Nanti masuknya sampai setengah inci. Jadi persiapan alatnya itu sama dengan injeksi-injeksi yang lainnya. Tadi sudah kita membicarakan tentang IV, kemudian apalagi tadi? IC, SC. Ini prosedurnya juga sama. Yang berbeda adalah di sudut. Kalau SC itu sudutnya 45 sampai 90 derajat ya. Jadi dia kadang pasiennya pada saat disuntik tuh agak diiniin sedikit biar agak tebal dia. Kemudian untuk SC ini sama, kita bisa praktekkan di lab. Kalau misalnya adik-adik ada waktu nanti kita praktekkan di lab. Dan pada SC ini pada saat kita menyuntikkan, suntikan itu hanya ditekan, tidak boleh kita melakukan fiksasi atau maksudnya di masas, tidak boleh ya, hanya difiksasi saja, ditekan aja selama 2 menit. Selanjutnya seperti kembalikan pasien, buang tempat, kemudian cuci tangan, buka sarung tangan, kemudian cuci tangan. Jangan lupa di 6 benarnya itu adalah benar dokumentasi, karena SC ini walaupun kelihatannya sepele, tapi setiap kita memberikan obat pada pasien itu harus hati-hati. Nah, pada IM ini adalah pemberian obat atau cairan dengan cara dimasukkan langsung ke dalam otot. Tujuannya adalah untuk memberikan obat. Pemberian obat ini merupakan kolaborasi dengan dokter untuk mempercepat reaksi dari obat. Tapi kalah cepat dengan IV ya, kalah cepat ya. Makanya pada pasien dengan suntik KB 3 bulan itu akan dikeluarkan sedikit-sedikit, tidak bisa dia langsung dikasih di IV. Kalau suntik KB itu IM karena biar dikeluarkan sedikit-sedikit. Untuk peralatannya itu ada sarung tangan, kemudian spike-nya. Kalau untuk IM ini spike-nya bebas dia ya. Yang terpenting itu adalah di needle-nya atau di jarumnya itu. Ada ukuran 21 sampai 23. Kapas alkohol, jangan lupa. Kapas alkohol, perlak, obat yang sesuai dengan program, kemudian ada bengkok, dan jangan lupa ada bukunya atau daftar obat. Tahapan pada saat kita melakukan pemberian tindakan injeksi itu adalah ada tahap pra-interaksi, yaitu melakukan verifikasi data sebelumnya bila ada, kemudian cuci tangan, obatnya sudah benar atau tidak, dekatkan alat. Untuk tahap orientasi, memberikan salam, pendekatan terapeutik, menjelaskan tujuan dan prosedur, kemudian tindakan kepada pasien, kemudian menanyakan kesiapan klien sebelum kegiatan dimulai. Tahapan kerja sama seperti yang lainnya. Dan ingat, pada saat kita melakukan disinfektan itu ada beberapa buku yang menyatakan bahwa diameternya 5 cm. Jadi 5 cm agak lebar dikit karena biar tidak terjadi infeksi. Jadi kita kan memasukkan jarum tuh, jadi ada disinfektannya lebih luas ya. Kalau pada IM itu sudutnya 90 derajat, jadi tegak lurus ya. Kalau SC ada yang tegak lurus kalau pasiennya gemuk.
Makanya dia 90. Kalau pasiennya kurus dia 45 ya. Tahap terakhir dari pemberian injeksi adalah jangan lupa setiap kita melakukan tindakan itu selesainya kita melakukan evaluasi. Jangan pasien begitu habis diberikan tindakan langsung ditinggal karena bisa saja terjadi shock anafilaktik. Melakukan kontrak dengan kegiatan selanjutnya, kemudian berpamitan dengan pasien, bereskan alat, cuci tangan. Tetap di terakhir itu adalah mencatat segala kegiatan yang kita lakukan. Untuk tempat injeksi di IM itu yang pertama bisa dilakukan di paha, fatus lateral. Jadi pasien dengan klien dengan duduk atau terlentang, kaki di fleksi. Jadi kalau orang melahirkan, jadi kan tidak mungkin begitu melahirkan disuruh pindah-pindah tempat, jadi bisa dilakukan di paha. Kemudian bisa juga di veterogeal atau di bokong. Ini ada sepertiga sias. Kemudian bisa juga pemberian di lengan atas atau di deltoid. Untuk pemberian obat secara oral, kalau tadi kita sudah bahas pemberian obat secara injeksi 3, ada IV, IC, SC, dan EM. Kita lanjutkan ke pemberian obat secara oral. Kalau secara oral adalah obat-obatan yang kita berikan melalui mulut. Apa saja yang diperlukan? Tentunya kalau kita praktek di lapangan itu kita menggunakan baki ya, yang ada obat-obatnya, gelas obat, sendok, gelas ukur. Kalau dia menggunakan sirup, ada sendok sirup, ada gelas ukurnya. Air minum pada tempatnya, lap makan untuk tisunya, martil atau untuk ngulek atau untuk menghancurkan obat, untuk menggerus. Kalau sekarang udah ada mesinnya, jadi kalian tinggal atau kalau di Instagram tuh kan ada yang tinggal di prek gitu, ada juga yang sudah jual. Kalau susah memberikan, kita bisa menggunakan spite untuk didorong ya, memasukkan obat terutama pada bayi ini. Jadi dia pakai tetes, pakai drop atau bisa juga menggunakan spite. Jangan lupa bukunya, apakah benar obat tersebut diberikan pada pasien yang kita maksud. Tutup pintunya, Mama ngajar. Tutup. Habis itu di kartu obat itu berisi nama pasien, umur, tempat tidur, kemudian dosis obat, jadwal pemberian. Untuk persiapan ke pasien jangan lupa memperkenalkan diri. Walaupun pasiennya itu bayi, tetap disapa dan disalam untuk bayinya. Misalnya, halo sayang, ini dengan bidan siapa atau dengan perawat siapa. Ini loh Mbok Pinka nih, misalnya kalian masih mahasiswa ya, mau beri obat biar adik cepet ini. Walaupun bayi dan balita itu tidak bisa ngomong, tetapi mereka bisa merasakan apa yang akan kita lakukan. Jadi minta pengunjung untuk tinggal di luar kalau memang terlalu banyak. Selanjutnya itu persiapan lingkungan. Itu bekerjalah dengan baik. Kita berada di kanan pasien dan meletakkan alat-alat agar mudah atau disebut dengan ergonomis. Pelaksanaannya cuci tangan. Kalau memang pasiennya beresiko, kita harus pakai handskun. Kemudian obat itu per oral dengan cara ditelan. Jangan sayang, Mama ini. Maaf ya ada gangguan dikit gini ya. Kemudian perintahkan kembali untuk pasien, benar enggak ini obat nih atas nama pasiennya ini. Misalnya pasien bayi nih dikasih obat muntah dia, kapan waktu yang tepat untuk diberikan kembali. Kita observasi dulu, misalnya dia minum obat panas. Kalau dalam waktu 30 menit dia masih panas, berarti obat itu perlu diulang ya. Kemudian ambil obat sesuai yang diperlukan atau obat yang uniknya antara anak-anak dengan dewasa. Kalau pada anak-anak kita kasih obat 1 sendok, itu kadang-kadang dia kan tumpah-tumpah, lumer-lumer. Boleh diberikan lebih karena kita khawatir akan terjadi tumpah ya. Kemudian siapkan obat-obat yang akan diberikan, jumlahnya disesuaikan dan sesuaikan dengan menggunakan teknik aseptik untuk menjaga kebersihan obat. Jangan lupa kita memasukkan sesuatu ke tempat pasien harus bersikap aseptik ya.
Untuk obat yang sangat asam, misalnya aspirin, ada beberapa obat yang bikin menimbulkan mual pada pasien itu, kita siapkan biskuit atau makanan biar dia bisa nginiin lambungnya ya. Kemudian temani pasien saat menelan obat. Kalau saya misalnya ada pasien panas itu, biasanya saya langsung kasih obatnya di praktek sambil kita observasi. Karena kalau kita nunggu sampai di rumah, apalagi orang tuanya tidak bisa memberikan obat, bisa-bisa dia sembuhnya tidak sembuh itu bukan karena dia berobat di kita tidak cocok, tapi karena memang obatnya tidak diminum itu. Kemudian bersihkan alat-alat, kembalikan ke tempat, dan kembalikan kartu. Untuk obat oral itu ada berupa tablet atau kapsul, ada juga nanti yang berupa sirup ya. Jadi kalau tablet atau kapsul itu kalau memang dia tidak bisa minum, bisa pakai penggerus atau martil. Tapi kalau tidak bisa, ada di sini ada yang tidak bisa minum obat, susah minum obat, bisa menggunakan sendok dengan sendok, pakai prek 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 gitu baru ditelan ya. Untuk dalam bentuk cair, ada yang perlu dicairkan dulu karena dia sediaannya itu adalah berupa serbuk, atau ada juga yang sudah berupa sirup. Kalau yang berupa bubuk itu biasanya antibiotik, itu harus dicairkan dulu menggunakan air minum atau aqua atau air minum, bukan aquabides ya. Aquabides itu untuk injeksi, tapi ini air minum atau air mineral. Maaf saya menyebutkan merek ya. Untuk jumlah obat itu biasanya diberikan 1 sendok itu 5 mili. Jadi kalau misalnya susah pakai sendok, bisa menggunakan sepait yang ada di botolnya atau pipet yang sering disebut pipet. Nah, kita evaluasi 30 menit seperti yang saya sampaikan. Kalau memang sumpahnya 30 menit tidak ada perubahan, berarti kita evaluasi apakah benar obat itu masuk ke dalam tubuh atau tidak. Setelah melalui oral itu ada sublingual atau sublingual itu di bawah lidah. Jadi biasanya pasien-pasien dengan tensi tinggi itu lebih sering di bawah lidah. Sedangkan kalau untuk anak-anak bayi yang sublingual itu sekarang banyak juga bayi-bayi yang mengalami atau anak-anak yang mengalami hipertensi, itu bisa di bawah sublingual ya, supaya cepat terabsorpsi. Dan untuk sublingual ini tetes polio juga sublingual. Jadi pada saat kalian dapat imunisasi, jadi nanti bayinya diimunisasi, ada tetes dia di bawah lidah. Ini lebih mudah diberikan karena tidak melalui lambung, jadi sifatnya tuh asam dan dapat permeabilitas usus tidak diperlukan. Kalau ada misalnya dia ada gangguan pencernaan itu tidak ini ya. Seperti rotavirus, kalau ada di sekarang imunisasi terbaru rotavirus itu kan diberikan di bawah lidah. Ada tahap persiapan, tahap pelaksanaannya hampir sama dengan yang lain, adik-adik bisa baca. Kemudian bukal kalau sublingual kan di bawah lidah, kalau bukal ini antara gusi dengan gigi di sini berarti ya. Itu kita pakai tong spatel. Ini jarang, tapi terkadang ada beberapa dari obat-obat yang diberikan melalui bukal. Jadi di sini. Nah, kita memerlukan sarung tangan, tetap jaga privasi pasien, atur pasiennya. Tahap orientasi memberikan salam, kenalan, kemudian tujuannya, tahap kerjanya kita harus sesuaikan dengan instruksi dokter, kemudian letakkan obat di antara gusi dan selaput mukosa pipi hingga habis diabsorpsi seluruhnya dan membantu klien supaya tidak menelan obat. Jadi obat yang tidak ditelan tapi dia harus diabsorpsi ya. Ini jadinya. Kemudian ada tahap terminasi, itu adalah evaluasi. Yang selanjutnya dokumentasi, jangan lupa karena ini materinya pada saat COVID. Jadi kalau misalnya ada berisiko infeksi, kalian menggunakan APD. Kita lanjutkan ke pemberian obat secara tropikal atau oles. Tropikal atau oles itu bisa di kulit
untuk tropikal tetes itu pada mata, telinga, dan hidung. Ya, kalau di kulit dioles, kalau mata, telinga, hidung itu ditetes. Kita bahas satu-satu. Di kulit itu tujuannya adalah untuk mempertahankan hidrasi atau melindungi permukaan kulit. Jadi kalau kulit iritasi atau ada infeksi itu bisa kita berikan dioles, bisa berupa krim, lotion, aerosol disemprot itu atau spray ya. Kemudian peralatan yang diperlukan tentunya lidi steril atau lidi kapas steril, kasa steril, dan bengkok. Langkah-langkahnya cuci tangan sesuai dengan ininya dan dioles di mana tempat kulit yang sedang bermasalah. Untuk mata kalian kan sudah pernah menggunakan obat tetes mata ya. Jadi yang diperlukan peralatannya itu bengkok, kapas, obat, dan pipet. Jadi tetap posisikan pasien tengadah, itu yang penting. Membuka kelopak mata yang bagian bawah. Jadi tengadah di kelopak mata yang bawah. Diteteskan di kelopak mata, bukan langsung diteteskan pada kornea atau di mata, tidak boleh ya. Kemudian bersihkan air mata dengan kapas atau tisu, dan apabila jenisnya salep itu pegang aplikator, kan ada yang salep mata itu, kemudian ditekan salep dari luar ke dalam di bawah, jadi dari sini ke sini. Setelah selesai dianjurkan untuk melihat ke bawah secara bergantian, jadi atas bawah, kemudian pejamkan mata, bereskan alat, dan cuci tangan. Saya kecepatan ya, saya takut habis soalnya ini ya waktunya. Untuk telinga itu diteteskan, ya telinga diteteskan. Tentunya yang perlu kita kritisi di sini ada kapas bulat untuk menutup, ada handuk, jadi obat yang diperlukan. Kenapa handuk? Takut melebar kemana-mana. Ada lidi kapas itu untuk membersihkan. Kalau misalnya di sini memang ada bagian-bagian yang sulit kita jangkau. Bengkok untuk tempat sampah. Langkah-langkahnya, pasien mana yang mau telinganya yang akan diteteskan, dia miring menghadap tanah, terus taruh handuk, bersihkan yang telinga dengan kapas, kemudian pakai pipet dimasukkan. Kalau misalnya memang dia diirigasi itu biasanya dikeluarkan kembali. Kalau kalian nanti prakteknya di THT ya. Selanjutnya adalah di hidung. Di hidung juga pakai handuk. Kalau hidung ditengadahkan, jadi agak tengadah dia supaya bisa masuk. Biasanya pada sinusitis ini infeksinya sebenarnya ada di mana gitu. Kita harus ditengadahkan lebih tegak ya. Langkah-langkahnya ini sudah ada, nanti adik-adik bisa baca. Pada pasien dengan tetes hidung itu biasanya dibaringkan selama 5-10 menit supaya obat mengalir. Kalian pernah enggak kalau kalian bikin tetes mata tuh terasa sampai ke tenggorokan pahit misalnya itu? Itu karena ada saluran lacrimalis. Yang selanjutnya, yang terakhir ini adalah pemberian melalui anus dan rektum. Pada bayi atau anak-anak dengan panas yang terlalu tinggi itu bisa diberikan obat paracetamol atau penurun panas secara suppositoria. Jadi yang diperlukan adalah sarung tangan. Apabila tidak suppositorianya itu padat keras, itu perlu dipakai pelicin atau pakai minyak ya. Kertas tisu dan bengkok untuk menghapus. Langkah-langkahnya cuci tangan, jelaskan prosedur yang akan dilakukan, tanyakan ke pasiennya dulu dia mau BAB apa BAK, jangan sampai nanti begitu kalian masukkan dia BAB. Jadi kalau BAB kan rugi kita pemberian obat. Kemudian bebaskan pakaian bawahnya, letakkan di bengkok di bawah anus. Kalau pasien bayi biasanya langsung digendong oleh ibunya seperti menyusui. Gunakan sarung tangan, buka pembungkusnya, olesin pelicin, kemudian masukkan suppositoria. Regangkan dulu otot dari pantat ya. Setelah itu kita tunggu 20 menit. Pasien diistirahatkan dulu, enggak dia langsung pergi pasiennya untuk melihat reaksinya. Kemudian
kita tunggu. Kalau misalnya reaksinya positif atau tidak ada reaksi obat, itu bisa pasien disuruh pulang. Nah, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan dalam pemberian obat pada bayi, balita, dan anak-anak. Mungkin dari adik-adik ada pertanyaan, silakan. Saya stop screen dulu ya. Materinya kan sudah dibagi sama Pinka ya? Sudah nih, Ibu. Ya. Ya. Silakan adik-adik kalau ada yang mau bertanya terkait dalam pemberian obat. Jadi kalau pada bayi itu, kalau kalian misalnya prakteknya di rumah sakit, itu bayi baru lahir misalnya itu lebih banyak pada pemberian injeksi. Bisa juga injeksi itu diberikan secara umbilikal. Umbilikal maksudnya itu apa? Di tali pusatnya itu kan ada penanya, itu ada dimasukkan sejenis pipet atau sejenis selang lah, itu untuk memasukkan antibiotik ke sana. Kemudian pada balita atau pada